Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Haris Setiadi di channel Hang Tekno. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang belajar Python untuk pemula. Materi yang ke-6 ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan function di Python. Sebenarnya untuk penggunaan function ini cukup mudah, nggak terlalu ribet. Seperti biasanya kita akan bikin folder, mungkin di sini pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 kita select foldernya, lalu di dalam ini kita akan bikin sebuah file yang bernama function.py. Nah, seperti itu. Nah, sedikit penjelasan pada materi kali ini. Di Python itu, fungsi pada Python itu dibuat dengan kata kunci atau didefinisikan dengan sintak def, diikuti dengan nama functionnya. Nah, cara contohnya adalah di sini saya contohkan adalah def nama saya, seperti ini, lalu titik 2, lalu kita enter, ke print. Nah, nama saya Haris Setia Hadi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kita sudah membuat sebuah function yang bernama nama saya. Tapi seperti sebelumnya di Python kita juga harus memberikan identitas atau tab atau spasi 2 kali. Jadi kalau ini di sini nanti dia bakaran error. Jadi kita harus memberikan tab. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana cara memanggil function tersebut? Nah, untuk melakukan pemanggilan function tersebut cukup mudah, yaitu kita langsung panggil nama saya. Nah, seperti itu. Cukup mudah bukan? Kita coba runkan. Nah, ini lagi kenapa kita pindahkan lagi dia ke kanan. Oke, kita bersihkan lagi. Lalu kita run. Nah, sehingga nama saya Haris Setia Hadi, atau kita bikin di sini. Nah, ini contoh mudahnya. Jadi ini enggak terlalu ribet dan cukup mudah dipahami. Lalu di sini kita juga bisa membuat atau apalah nama istilah argumen. Di dalam function itu kita bisa membuat argumen. Nah, di sini saya akan bikin sebuah argumen nama. Nah, di sini, lalu di sini saya akan hapus Haris Setiadi, lalu saya kasih nama. Nah, seperti ini. Nah, lalu di nama saya itu kan saya berikan nilai nama saya Haris Setia Hadi. Nah, seperti itu. Lalu kita coba run. Nah, seperti ini. Kita di sini saya bisa ganti ini Budi. Nah, sehingga berganti dia akan mengambil argumen yang ada di dalam function tersebut, lalu akan memberikan nilai ke dalam function. Nah, argumen ini dia berisi ini Budi. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu di dalam posisi Python itu kita juga bisa memasukkan
argumen itu lebih dari satu. Ini kita baru gunakan satu argumen. Nah, kita sebenarnya kita bisa juga memberikan sebuah argumen yang mudah ya, atau kita bisa memberikan argumen yang lebih dari satu. Nah, contoh di sini adalah di sini saya bikin sebuah argumen tambahan yaitu panggilan. Nah, panggilan. Lalu di sini saya print panggilan saya. Nah, seperti itu. Lalu kita panggil argumennya panggilan. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan posisi letak argumen tersebut. Di sini nama kita bikin Hari Setiadi. Lalu argumen keduanya apa? Saya bikin H4NK atau dipanggil Hank. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini saya bersihkan lagi. Lalu kita ulang pemanggilannya. Nah, seperti ini. Jadi di sini, nah, ini adalah argumen pertama. Nilainya adalah, nah ini isi dari argumen pertama yaitu Hari Setiadi. Lalu ini adalah argumen kedua. Isiannya adalah Hank. Nah, pada dari function, lalu di sini dia memanggil argumen nama. Lalu di sini dia memanggil argumen panggilan. Nah, seperti itu. Nah, ini dia ke sini. Nah, itu cara melakukan pemanggilan dua argumen dari si Python. Nah, ada lagi. Jika di dalam function nama saya ini, jika kita bikin dia dua argumen, tetapi saat kita melakukan eksekusi dia ternyata kita cuma memberikan dia satu argumen, maka itu bakalan error. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini saya hapus argumen Hari Setiadi sehingga dengan tinggal satu argumen saja yaitu Hank. Lalu kita jalan. Nah, di sini dia bakalan terjadi error dikarenakan di sini dia missing atau di sebuah argumen panggilan dia tidak menemukan argumen panggilan tersebut. Nah, seperti itulah kira-kira jika kita membuat dia ada dua argumen tapi kita mengeksekusi dengan satu argumen. Jadi hati-hati dalam memberikan argumen di dalam function. Di sini saya kembalikan lagi. Nah, lalu di Python, nah ini agak menarik. Si Python di dalam sebuah function di dalam Python dia juga bisa mengambil atau data dari tuple argumen. Nah, tuple argumen ini dia bisa melakukan pengambilan. Pada contoh di sini kita bikin ini kita bikin saja dia file baru, itu kita bikin dia argumen tuple. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah bikin. Nah, di sini kita akan bikin def nama buah. Nah, nah seperti ini. Nah, kalau tadi kita bikin argumennya kan cuman seperti ini, kita tinggal print nama buah adalah titik 2. Lalu nah di sini kita selesaikan saja dulu. Lalu saat kita melakukan pemanggilan functionnya cukup mudah kan. Nama buah lalu seperti ini. Nah, di dalam si Python itu bisa mengambil dari tipe data tup. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Kita akan bikin sebuah data namanya durian.
lalu di dalamnya ada lagi tomat. Nah, tomat, lalu di dalamnya ada lagi jengkol, lalu di dalamnya lagi ada jengkol, apalagi ya, apel. Nah, cukup. Nah, nama buahnya adalah bagaimana cara kita mengambil salah satu dari list tersebut. Itu dari data tube ini. Caranya cukup mudah, kita akan bikin di sini argumen buah. Nah, kalau kita langsung mengambil argumen buah, otomatis dia akan mengambil durian dan ini dianggap error. Nah, lalu bagaimana cara mengambilnya? Kita cukup mudah, kita tinggal kasih tambah, lalu buah, lalu di dalam arraynya kita akan mengambil list yang keberapa. Nah, di sini kita akan ambil tomat. Tomat berarti dia ada di posisi 01, berarti dia data ke 1. Nah, jika ini kita jalankan, nah otomatis dia bakalan error. Nah, bagaimana supaya tidak error dan eksekusi programnya berhasil? Itu kita tinggal kasih dia bintang kecil. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita run. Nah, maka nama buah adalah tomat. Nah, ini saya kasih spasi. Saya clear kembali lalu saya run. Nah, nama buah tomat. Nah, penjelasannya adalah, nah, di sini dia menentukan bahwasannya ada banyak data di dalam function tersebut atau argumen tersebut. Nah, di sini dia mengambil data dari urutan pertama. Nah, kenapa dia tomat? Karena setiap urutan itu dia selalu dimulai dengan angka 0, 1, 2, 3. Jika saya mengambil ini saya ganti jadi 2, maka yang muncul adalah jengkol. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu ini saya ganti 2, maka yang muncul adalah jengkol. Nah, apalagi jengkol muda itu paling enak dimakan dengan sambal lado. Nah, sampai di sini kita sudah belajar dua cara penerapan function di Python dan beberapa kasus yang bisa diselesaikan. Lalu di dalam function si Python itu dia bisa argumen tersebut tidak harus berurutan. Nah, contohnya di sini kita bikin sebuah file baru, argumen acak. Nah, seperti itu. Lalu saya save, lalu kita bikin dev, atau kita bikin namanya minuman. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kita biarkan kosong, lalu kita bikin print nama minumannya adalah .2. Nah, seperti ini. Jika kita lakukan pemanggilan, kita tinggal mengasih nama minuman lalu. Nah, bagaimana caranya kalau kita bikin dia acak argumennya itu maksudnya adalah acak. Di sini saya akan kasih argumen min 1 itu minuman, minum 2, lalu min 3. Nah, kita pakai aja 3 argumen yang namanya adalah min 1, min 2, dan min 3. Nah, ini bukan minus ya, tapi singkatan dari minuman. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita mengambil nilai dari min 3? Nah, seperti ini cara mengambil data dari min 3. Nah, kita akan bikin dia acak. Jadi min 3 sama dengan namanya aqua. Lalu min 1 itu isiannya adalah apa ya? Air. Nah, ya seperti itulah.
Lalu min 2 itu kita isi dia dengan data SMS. Nah, SMS kok minuman, Bang? Ya di tempat saya itu SMS tuh ada minuman seperti Aqua gelas juga namanya, nama produknya itu SMS, ada juga Aiya. Jadi kalau ini kita eksekusi, nah dia akan mengambil minuman Aqua walaupun dia tidak sesuai urutan dari, aduh ini ngapain muncul. Nah seperti ini, walaupun dia tidak sesuai dengan urutannya, walaupun ini urutan 1, argumen kedua, lalu argumen ketiga. Nah pada pemanggilan function kita akan memberikan argumennya ketiga. Ini argumen 1 dan ini argumen kedua. Jadi dia tidak berurutan atau kita anggap dia acak. Tapi dengan syarat penamaan argumen pada def function tersebut dia harus sama. Nah, seperti ini min 1. Terserah kita mau letakkan dia mau di argumen pertama atau argumen ketiga atau argumen kedua atau kita bikin acak. Nah, bagaimana kalau di sini kita hilangkan nama-nama argumen. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika kita hilangkan nama argumen di saat pemanggilan function? Nah, seperti ini. Maka yang hasilnya adalah min 3 tersebut, pemanggilan argumen min 3 itu akan dianggap menjadi nilainya adalah SMS. Karena dia akan menentukan urutannya sesuai dengan argumen tersebut. Kalau kita tidak membuat nama argumennya, maka dia akan menyusun ini jadi argumen pertama, ini argumen kedua, dan ini argumen ketiga. Tapi kalau kita bikin dia, kita back lagi, kalau kita bikin dia nama argumen di saat pemanggilan function, maka kita bisa melakukan posisinya itu acak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nggak terlalu susah di dalam argumen. Nah, di sini juga ada namanya argumen. Nah, argumen apa namanya? Random. Nah, ya seperti itulah. Saya juga nggak tahu. Nah, di argumen kali ini kita akan bikin dia namanya argumen rokok. Ingat, rokok bisa menyebabkan kebakaran pada kantor Jaksa Agung. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita seperti biasa kita bikin dulu print, lalu nama rokok. Nah, nama rokok. Nah, di sini saya akan kasih dia sebuah argumen nama rokok. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan kasih dia argumen nama rokok. Nah, jika seperti ini kita cuma manggil rokok, lalu kita bikin Magnum. Nah, otomatis dia akan kenapa dia error? Tunggu, nama rokok, kenapa dia error? Nah, nama rokok, oh iya saya lupa. Di sini kalau maaf. Nah, ini oh iya, ini dia dianggap jadi sebuah variabel Magnum padahal dia tidak ada. Oke, kita panggil. Ini saya hapus. Saya hapus kembali sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nama rokok Magnum. Nah, ini saya kasih spasi. Oke, nah seperti itu. Nama rokok Magnum. Lalu kita ingin dia bikin seperti ini.
Nah, di Python juga boleh bikin argumen seperti ini. Korek itu kriket. Nah, lalu saya punya argumen nama rokok Samsu. Oke, seperti itu. Nah, cara memanggil argumen nama rokok ini, kalau ini dijalankan otomatis dia bakalan error. Nah, bagaimana cara kita melakukan pemanggilan pada argumen nama rokok ini saja tanpa kita mengabaikan argumen korek. Nah, kita bisa memberikan dia bintang 2. Nah, seperti itu. Lalu kita coba jalankan. Ternyata dia error juga. Nah di sini saya juga lupa. Nah, di sini kita akan mendefinisikan argumen tersebut itu nama rokok. Rokok. Nah, seperti itu. Lalu kita coba jalankan, maka hasilnya kita ulang lagi. Maka hasilnya adalah dia akan mengambil nama rokok tersebut. Nah, supaya tidak bingung, ini saya bikin saja argumennya NR. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di dalam Python dia juga bisa mengambil penamaan dari argumen function tersebut walaupun dia tidak dieksekusi. Di sini ada argumen yang bernama korek, tapi kita mengabaikan, lalu kita akan mengambil nama rokok. Nah, caranya kita akan berikan dia bintang 2 di NR kurung siku nama rokok. Nah, nama rokok ini sesuai dengan nama pada argumen function. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi lalu di Python itu juga ada namanya argumen default. Wah, banyak juga nih. Oke, nah pada argumen default ini kita akan bikin dia contohnya seperti ini. Nah, argumen default saya contohkan apa ya, kampus. Nah, saya akan membuat sebuah function yang nama kampus. Nah, kita abaikan dulu, kita akan bikin print kampus di Padang. Nah, seperti itu. Nah, oke, kalau ini lalu kita bikin seperti ini teman-teman. Argumen default itu maksudnya adalah kampus. Nah, jika saya punya Unan, nah lalu saya tambahkan lagi kampus UNP, lalu saya tambahkan lagi kampus tanpa ada isian, lalu kampus Poli. Nah, seperti itu. Nah, secara default kalau ini kita run atau kita jalankan, maka dia akan terjadi error. Nah, errornya itu kampus Unan, kampus UNP, dan kampus Poli. Itu dikarenakan pada penamaan atau pembuatan function pada kampus itu kita belum memberikan dia sebuah argumen. Nah, kita tinggal memberikan dia argumennya seperti ini, KMPS atau ini kampus. Nah, pakai C. Nah, kita akan membuat dia nilai defaultnya itu UNES. Nah, contoh seperti itu. Nah, di sini kita tinggal kasih kampus. Nah, di kampus di Padang, jika dia ada argumen atau ada isian pada pemanggilan function tersebut, maka dia akan menampilkan. Nah, kita coba jalankan. Nah, kita lihat perbedaannya. Nah, di sini saat saya melakukan pemanggilan function kampus, lalu saya lakukan pengisian pada argumen tersebut, maka
dia akan menampilkan kampus di Padang Unan. Lalu di sini juga ada pengisian nilai pada argumen tersebut, maka dia akan memunculkan UNP. Lalu pada line kelima di sini kita tidak ada melakukan pengisian atau kita kosongkan, maka secara otomatis si Python akan menjadikan dia itu jadi argumen atau dia mengembalikan nilai dari argumen tersebut ke nilai defaultnya. Nilai defaultnya apa? Yaitu UNES. Nah, makanya dia di sini dia muncul UNES. Lalu pada line terakhir dia menjadi poly karena kita memasukkan nilai dari argumen tersebut. Nah, seperti itulah teman-teman. Lalu di Python itu juga bisa kita mengambil sebuah function di dalam list atau argumennya sebagai list. Nah, contohnya kita bikin argumen list.py. Nah, pada contoh kita akan bikin seperti ini, nama buah, lalu saya akan memanggil nama listnya buah saja. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu di sini kita akan for x in buah. Nah, seperti itu. Lalu print x. Nah, oke, kita coba. Lalu nama buah. Lalu aduh, ini nama buah, di dalamnya ada list. Nah, listnya apa kita akan bikin, yaitu jengkol kembali, lalu ada petai, lalu ada lagi nangka. Nah, seperti itu. Nah, di sini dia memiliki sebuah list nama buah. Lalu bagaimana caranya kita memanggil si list tersebut dengan menggunakan function yang sudah kita bikin. Nah, di sini kita akan lakukan pemanggilan, itu kita langsung memanggil nama buah. Nah, ini berbenturan nanti nih. Di sini nm buah sajalah. Nah, supaya lebih jelas, lalu kita panggil nm dari list tersebut. Nah, aduh, ini salah, nm. Nah, ini dia. Oke, di sini kita coba jalankan, maka dia akan memanggil nama jengkol, petai, dan nangka dengan menggunakan function dari nama buah. Nah, nm ini adalah dia berbentuk list, datanya itu berbentuk list, sehingga di function dia bisa memanggil dari argumen yang mana isinya adalah list. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada lagi, kita juga bisa menambahkan argumen value. Nah, di sini kita isi. Nah, argumen value itu contohnya cukup gampang, itu perkalian. Nah, saya akan bikin perkaliannya adalah x. Nah, ini variabelnya x, lalu return 3 dikali x. Nah, seperti itu. Oke, ini keyboard. Lalu kita bisa print perkalian 3. Nah, seperti ini juga print perkalian 4. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu print, kita bikin lagi perkalian 5. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini jika dieksekusi maka hasilnya adalah 9, 2, dan 5 karena nilai pada
di dalam function perkalian itu adalah 3 kali X. Nah, sedangkan X-nya ini bisa kita rubah-rubah. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang terakhir pada materi ini yaitu argumen kosong. Nah, di dalam Python jika kita bikin sebuah argumen, itu argumen kosong. Nah, itu kita harus memberikan dia ini titik 2. Nah, harus ada eksekusi atau function atau statement di dalam function tersebut. Tapi kalau kita bikin di function tersebut, di dalam function tersebut dia tidak ada statement, mungkin suatu saat atau suatu kasus atau suatu permasalahan kita pengen menggunakan sebuah function yang di dalamnya tidak ada statement. Kalau seperti ini si Python itu bakalan error karena si Python sendiri itu setiap function harus memiliki statement. Bagaimana kalau kita tidak memiliki statement? Caranya gampang, kita tinggal menggunakan function pass. Nah, seperti itu. Jika ini saya jalankan, lalu kita run, maka dia akan kosong. Sehingga dia tidak terjadi error kembali. Jadi seperti itulah kira-kira dalam penerapan function dan beberapa jenis argumen yang dapat diolah di dalam bahasa pemrograman Python. Nah, jika ada pertanyaan silakan komentar, jika tidak saya akhiri video kali ini. Jangan lupa like and subscribe pada channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.